Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rima Maisarah dengan kode NIM 20051111077. Saya mahasiswi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Piki Setri Pernata dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sejarah. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama itu ada peran guru dalam perencanaan pembelajaran, dan yang kedua ada kompetensi guru, dan yang terakhir ada keterampilan dasar mengajar guru. Baiklah, memasuki materi yang pertama yaitu peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Nah, guru juga perlu membuat perencanaan agar tujuan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dalam hasil penelitian saya menunjukkan bahwa dalam kegiatan perencanaan, guru juga berperan sebagai membuat rencana pembelajaran, mengembangkan materi, mempersiapkan media apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Terus yang dibuat atas dasar perencanaan sistem pembelajaran. Guru juga tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan pembelajaran, tetapi guru juga sebagai penilai di mana guru yang sudah membimbing, mendidik siswa tersebut, bagaimana hasil siswa tersebut, dapatkah mereka menampung daya yang dari kita berikan materi tersebut. Sebagai penilaian keberhasilan perencanaan yang telah disusun matang-matang oleh guru, dapatkah berproses kegiatan belajar mengajar tersebut dengan efektif dan bisa diterima oleh peserta didik. Nah, memasuki materi yang kedua yaitu kompetensi guru. Dalam kompetensi guru itu berbagai macam, ada 4 macamnya. Yang pertama itu kompetensi kepribadian, dan yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga itu kompetensi sosial, dan yang terakhir itu ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi kepribadian itu apa ya? Nah, kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, yang aktif, yang berwibawa, yang mantap dalam pembelajarannya, yang stabil, yang berakhlak mulia, serta dalam kompetensi kepribadian ini dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Bagaimana kita menunjukkan layaknya peserta didik yang baik, yang sopan santunnya, kita bisa lihat dari kepribadian kita tersebut. Apakah kita kepribadian yang baik atau yang buruk? Dan selanjutnya itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didiknya, dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mengembangkan peserta didik untuk mengetahui potensi yang mereka miliki. Bagaimana guru bisa mengetahui potensi apa saja sih yang dimiliki peserta didik? Justru pastinya setiap peserta didik itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang kemampuannya bisa cepat tangkap, ada yang lambat, serta ada yang harus berulang-ulang kali kita jelaskan baru peserta tersebut bisa memahami apa yang kita ucapkan dan apa yang kita terangkan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana seorang guru tersebut bisa mempelajari peserta didik tersebut bisa memahami seutuhnya apa yang kita berikan. Dan yang selanjutnya itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikannya, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Bagaimana kita menunjukkan bahwa layaknya seorang guru, bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, bagaimana kita cara menerangkan dengan baik, menjelaskan materi-materi yang
kita berikan kepada peserta didik dengan baik, dan bagaimana kita menyampaikan atau berbicara, berkomunikasi dengan orang tua peserta didik mengenai, contohnya mengenai bagaimana permasalahan peserta didik yang kurang tanggap, bagaimana kita berbicara dengan orang tua peserta didik agar orang tua tersebut bisa memahami kekurangan dari anak-anaknya tersebut, dan bagaimana kita bisa berbicara di masyarakat yang luas, di sekitar-sekitar sekolah, bagaimana kita mencontohkan layaknya seorang guru dengan berbicara yang sopan santun. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, yang mencakup pengajuan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Guru itu harus mempelajari materi yang lebih dalam untuk menerangkan kepada murid-muridnya. Dan kita harus mengetahui metode-metode apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut agar kita tidak kebingungan dalam menjelaskan. Kita juga harus menguasai materi-materi dalam kurikulum, bahwa kita tak ketahui bahwa kurikulum itu pasti setiap tahunnya itu berbeda. Maka dari itu kita harus lebih mempelajari dalam materi kurikulum, materi pembelajaran, dan substansi ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita luangkan kepada anak murid kita. Dan materi yang terakhir itu ada keterampilan dasar mengajar guru. Dalam keterampilan dasar mengajar guru ini berbagai macam keterampilan. Ada 8 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, memberikan variasi stimulus, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Yang pertama itu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu bagaimana peserta didik bertanya dengan pertanyaannya yang sangat-sangat yang sangat-sangat mendalam. Dan yang kedua itu keterampilan penguatan, bagaimana peserta didik menampilkan sepenuhnya materi yang bagaimana dia cara menguatkan bahwa materi dia itu sangat-sangatlah mantap, sangat-sangatlah bagus. Dia menunjukkan penguatan materi, contohnya seperti mereka menjelaskan materi-materi dengan artikel-artikelnya, keterampilan membuat variasi stimulus, dan keterampilan menjelaskan bagaimana peserta didik bisa menjelaskan dengan matang dengan materi-materi yang sangat dalam ia mencari, menjelaskan bagaimana dengan secara rinci mereka menjelaskan. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, bagaimana peserta didik penampilan atau mereka berpenampilan membuka kelompok, bagaimana layaknya awalnya pembukaan itu bagaimana, dengan cara menutup itu pembelajaran itu bagaimana. Yang selanjutnya itu ada keterampilan pembimbing diskusi kelompok kecil. Bagaimana peserta didik itu bisa membimbing kelompok kecilnya itu, bagaimana bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan secara maksimal, berjalan dengan bagus, dan memberikan penampilan kelompok yang sangat memuaskan. Selanjutnya itu ada keterampilan mengelola kelas. Bagaimana peserta didik bisa mengelola kelas tersebut, bisa berjalan, bisa tanpa adanya keributan. Bagaimana peserta didik tersebut bisa berjalan dengan lancar, tidak ada salah pengucapan ataupun sebagainya. Yang terakhir itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Bagaimana guru bisa mengajarkan bagaimana berdiskusi dengan kelompok ataupun belajar dengan perseorangan itu, bagaimana sih agar ilmu yang guru sampaikan itu bisa
berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh peserta didik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Ibu terangkan materi-materi Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.